Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah berharap semuanya dalam keadaan sehat. Di kelas 6 ini, belajar pendidikan agama Islam bersama Ustazah Ningsih ya. Sebelum kita mulai, siapkan buku paketnya, rangkuman materi, dan alat tulis tentunya. Ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 1, yaitu tentang surat Al-Kafirun. Sebelum kita mulai, Ustazah mau bertanya, di antara kalian siapa yang sudah hafal surat Al-Kafirun? Wow, ternyata sudah hafal semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu mengetahui kompetensi dasar dari materi pembelajaran surat Al-Kafirun. Ada aspek pengetahuan, yaitu memahami makna Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Yang kedua, aspek keterampilan, diharapkan anak-anak mampu membaca surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Yang kedua, menulis Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan arti Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Yang terakhir, mampu mencontohkan perilaku toleransi sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidum ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Oke anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan bacaan surat Al-Kafirun. Kemudian selanjutnya yang akan kita pelajari adalah terjemahan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ada 6. Terjemahan yang pertama yaitu, katakanlah hai orang-orang kafir. 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah aku. Alhamdulillah, kita tadi sudah mendengarkan bacaan surat Al-Kafirun dan terjemahan surat Al-Kafirun. Sekarang adalah penjelasan dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun merupakan urutan surat ke-109 dalam Al-Quran. Terdiri dari 6 ayat. Termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir, yang mana kata Al-Kafirun terdapat dalam ayat penjelasan berikutnya. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang mengingkari keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Kafirun menjelaskan tentang sikap toleransi. Toleransi adalah sikap yang tidak menyimpang dari isi atau kandungan pokok surat Al-Kafirun. Ada 3. Yang pertama, menyatakan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Yang kedua, penolakan Nabi Muhammad dan umat Islam terhadap kaum kafir untuk mencampur adukan keimanan dan peribadahan yang diajarkan Islam dengan keimanan dan peribadahan yang diajarkan orang-orang. Isi atau kandungan pokok surat Al-Kafirun yang terakhir atau yang ketiga adalah tidak ada toleransi dalam hal
akidah dan ibadah. Orang-orang yang menyembah selain Allah berarti telah berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik berarti telah menyekutukan Allah. Dosa orang yang berbuat syirik atau musyrik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah, semoga kita bukan termasuk orang-orang syirik. Di sini sudah mau menyampaikan contoh perbuatan syirik yang perlu kita hindari yang ada di sekitar kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya akan Ustazah sampaikan penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, meliputi 3 hal, di sekolah, di masyarakat, dan di negara. Perhatikan ya. Contoh penerapan sikap toleransi di lingkungan sekolah yang pertama adalah kita tidak boleh memilih-milih teman dalam bermain. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakangnya. Yang ketiga, saling menyayangi dan saling menghormati sesama teman. Yang kedua, penerapan sikap toleransi yaitu di lingkungan masyarakat. Contohnya, tidak membeda-bedakan suku, ras, atau golongan. Tidak mencemooh keyakinan orang lain, menghormati dan menghargai antara pemeluk agama lain. Yang terakhir adalah penerapan sikap toleransi di negara. Contohnya, merasa senasib sepenanggungan, mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Yang terakhir adalah menghargai perbedaan untuk dijadikan. Agar lebih paham apa itu toleransi, perhatikan video berikut ini ya dengan seksama. Bagaimana anak-anak setelah melihat video tersebut? Semoga kalian bisa tahu apa itu makna toleransi. Sekarang, apa manfaat bersikap toleransi? Yang pertama adalah tercipta suasana harmonis, hidup rukun dan tentram, memperkuat tali silaturahmi dan rasa persaudaraan dalam masyarakat, terwujudnya kasih sayang antar umat beragama, terwujudnya berbagai kemudahan hidup. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran 1 sudah selesai. Kesimpulan yang kita dapatkan dalam pelajaran hari ini, masih ingat tidak apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari hari ini adalah cara membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar, mengetahui arti Quran Surat Al-Kafirun dengan benar, mengetahui cara menulis Quran Surat Al-Kafirun dengan benar, mengetahui kandungan pokok makna Quran Surat Al-Kafirun dengan benar, dan yang terakhir diharapkan setelah mempelajari Surat Al-Kafirun, anak-anak dapat memberikan contoh perilaku toleransi sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita masih dipertemukan kembali di pelajaran kedua
dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bersama Ustadzah Ningsih. Ya anak-anak semua, selalu waspada dari COVID-19 dengan cara 3M. Selalu mencuci tangan, selalu memakai masker, dan selalu menjaga jarak atau social distancing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.